Pesugihan kandang bubrah itu juga sebenarnya membutuhkan tumbal, yaitu 1 ekor sapi. Ya, itu untuk pesugihan kandang bubrah. Namun Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukurulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Kandang Putih, dan kita semua berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Ini kita ngobrolin soal pesugihan ya, karena itu ada yang bertanya, Kang, pesugihan yang aman ya, pesugihan yang aman, kemudian pesugihan yang tanpa ketumbal, apakah ada? Ya, sebenarnya kalau kita sama-sama melihat ya, sama-sama melihat pada kondisi saat ini ataupun kondisi yang terjadi di luar sana, banyak sekali jenis pesugihan. Ya, tentunya jenis pesugihan ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, kalau kita melihat, kalau kita cari tahu, ada beberapa tempat yang mungkin tempat tersebut dijadikan tempat pesugihan, seperti di gunung, ada juga seperti kalau yang terkenal itu di Gunung Kemukus ya, itu ada yang namanya pesugihan juga. Syaratnya atau tumbalnya itu harus berhubungan badan di tempat tersebut. Kemudian ada juga pesugihan tuyul, ada juga pesugihan pocong, yang mana kebanyakan ini digunakan oleh para pelaku bisnis di bidang kuliner ya. Itu kalau pernah Anda lihat berbagai film-film ya, film di rumah makan contohnya, kemudian ada pesugihan pocongnya meludahi makanan tersebut supaya rasanya enak, supaya pembelinya bisa balik lagi ya, kurang lebih hampir sama seperti itu. Nah, apakah semuanya itu butuh tumbal? Ya, kalau setahu Kang Nur ya, setahu saya hal-hal seperti itu kalau yang dimana dikonotasikan di bidang yang negatif ya, artinya dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang negatif, biasanya itu dibutuhkan tumbal, yaitu butuh tumbal. Nah, namun kalau ditanya apakah ada pesugihan yang tanpa tumbal, kemudian yang sudah bisa dikatakan lebih modern, sejauh ini dari pengalaman Kang Nur, dari pelajaran yang Kang Nur amati di lingkungan ataupun di masyarakat luas, ada yang namanya pesugihan kandang bubrah. Nah, pesugihan kandang bubrah ini lebih digunakan itu untuk mengembangkan diri dalam hal untuk buka aura ya, buka aura pesugihan. Namun dengan cara bisa dikatakan kandang bubrah adalah metodenya itu adalah menggunakan rumah sebagai magnet tarik rezekinya gitu. Nah, maka dari itu kalau untuk pelaku pesugihan kandang bubrah itu biasanya punya tirakat atau diharuskan melakukan tirakat merenovasi rumah setiap 1 tahun sekali gitu. Setiap setahun sekali itu diharuskan untuk melakukan renovasi rumah. Nah, di sisi lain, apakah pesugihan kandang bubrah ini memerlukan tumbal ataupun tidak? Sejauh ini kalau dari layanan saya pribadi ya, dari layanan Kang Nur pribadi, ini tidak memerlukan tumbal. Ya, tidak memerlukan tumbal. Nah, hanya saja diperlukan berbagai macam ubur rampe ataupun sesaji-sesaji yang mana digunakan untuk proses ritual secara khusus gitu ya, sebagai pengganti tumbalnya lah kalau dibilang. Nah, kalau dari berbagai blog yang pernah Kang Nur baca ya, dan juga dari berbagai macam pengalaman dari sahabat-sahabat Kang Nur yang lain, guru-guru spiritual yang lain, pesugihan kandang bubrah itu juga sebenarnya membutuhkan tumbal, yaitu 1 ekor sapi ya, itu untuk pesugihan kandang bubrah. Namun di kalangan spiritual, jika mengambil jasa dari praktisi spiritual, itu biasanya tumbal ini sudah tidak lagi diperlukan, karena nanti diganti dengan berbagai macam ubur rampe yang lebih khusus, yang lebih banyak lagi. Nah, makanya untuk pelaku pesugihan kandang bubrah ini biasanya diharuskan ada yang namanya mahar sebagai pengganti tumbal tersebut. Dan ini lebih kalau dilihat dari sisi spiritual, ini lebih aman, ini juga lebih nyaman untuk digunakan dan tanpa resiko. Tanpa resikonya karena apa? Ini kita berdasarkan pada satu zat, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kita untuk buka aura diri ya, jadi ini lebih efisien, lebih aman juga, berdasarkan juga pada ilmu putih gitu ya. Jadi
Itu secara kilas sedikit mengenai pesugihan kandang bubrah. Nah, dan bagi Anda yang ingin buka aura dengan menggunakan metode kandang bubrah, Anda bisa hubungi kontak layanan saya untuk menggunakan jasa spiritual dari Kang Nur. Nanti selebihnya nanti akan dibimbing sampai berhasil ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.